Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, malam hari ini saya rasa kita semua merasakan sukacita. Oleh karena malam ini kita mengingat kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal menjadi malam yang bisa kita katakan penuh dengan sukacita, yang akan memberikan kepada kita sukacita. Nah, merenung-renungkan tentang Natal, dan malam hari ini ketika kita akan melihat bersama ayat firman Tuhan ini, saya berpikir tentang apa yang mau saya sampaikan di malam Natal tahun ini. Nah, saya mengingat satu nama daripada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 23 ini, ketika firman Tuhan tadi katakan bahwa ia akan disebut Immanuel. Nah, malam hari ini kita mau melihat tentang Immanuel, Allah beserta kita. Dan bagaimana nama Tuhan ini boleh kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga sungguh Allah ada beserta dengan kita. Nah, kita hidup di sebuah kota yang cukup sibuk, Batam. Kota yang sangat sibuk. Bukan hanya ketika matahari ada di atas, tapi karena ketika pun sudah berganti dengan bulan, Batam ini masih saja sibuk. Kadang-kadang saya pergi main mini soccer. Saya cuma punya waktu malam, jadi saya pergi jam-jam 9, jam 10 malam, pulang mungkin jam 11. Pulang jam 11, jam 12 dari Batam Center. Batam masih ramai. Dan bukan hanya kaum pria, tapi kaum wanita juga. Banyak yang baru pulang dari PT, mungkin jam 11 karena shift, ganti shift, baru pulang dari PT. Tidak jarang saya melihat ada anak perempuan yang naik motor, lalu di belakang dia diikuti oleh Maxim atau Grab atau Gojek. Saya tanya sama teman, ternyata katanya ada jasa dari Gojek atau orang yang online untuk menemani di jalan, mungkin karena tengah malam. Kita hidup di kota yang seperti ini, ramai, namun sunyi. Ramai, namun sunyi. Kenapa sunyi? Karena kita tidak jarang merasa sepi. Karena begitu sibuknya kota ini, dan semua orang begitu sibuk, kita seolah sendiri. Kita menjadi sangat sepi. Sepanjang tahun ini saya berpikir-pikir tentang anak-anak muda-mudi secara khusus. Anak remaja, anak muda-mudi di kota Batam ini. Ketika saya melihat anak-anak remaja dan muda-mudi di Batam ini sangat suka untuk pergi nongkrong. Baik itu di warung, atau mungkin di kafe, di tempat-tempat jajanan. Batam ini tempat jajanan anak-anak muda itu sangat favorit. Setiap malam kita melihat mereka berjalan atau pergi berkumpul dengan teman-teman. Dan setiap kali ada sesuatu yang baru, kafe yang baru, coffee shop yang baru, mereka ada di sana. Muncul pertanyaan dalam pikiran saya, kenapa mereka tidak ditemukan di rumah? Saya mendengar begitu banyak orang tua yang mengatakan bahwa anak mereka jarang ada di rumah. Ketika mereka sudah beranjak remaja dan muda-mudi, mereka jarang ada di rumah. Dan bukan hanya jarang ada di rumah, jarang juga ada di gereja. Dan itu membuat saya bertanya, kenapa? Ada apa? Ketika ngobrol dengan sesama para hamba Tuhan, dan kita coba memikirkan apa yang terjadi sebenarnya, yang kita temukan adalah anak-anak remaja dan anak-anak muda-mudi di Batam ini selalu merasa kesepian. Mereka membutuhkan tempat untuk mereka boleh bercerita. Mereka membutuhkan tempat untuk mereka boleh ngobrol. Mereka membutuhkan circle, teman-teman untuk menemani mereka. Namun kita semua juga tahu bahwa circle demi circle,
pertemanan demi pertemanan berlalu dan berlalu. Pada akhirnya ketika hidup di kota seperti ini, kita hanya tentu merasakan bahwa kita tetap sendiri. Segala apa yang kita perlukan kita harus cari sendiri. Setiap apa yang kita butuhkan kita berpikir sendiri. Kalau kita tidak kerja, kita tidak makan. Kita akan selalu merasa sendiri. Ketika kita punya orang tua kita sibuk untuk kerja. Dan ketika orang tua punya anak, anaknya sudah dewasa akan sibuk juga kerja. Ketika kita punya pasangan pun, pasangan kita sibuk kerja. Di Batam ini rata-rata kalau suami kerja, istri pun kerja. Apakah kita merasa kadang-kadang suami dan istri tidak ketemu karena shiftnya? Suami kerja pagi, istri kerja malam. Ketika suami pulang, istri pergi kerja. Sendiri. Tidak punya teman. Dan itulah yang membuat kita menjadi begitu kompromi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kesendirian kita. Kalau saja ada teman, kalau ada saja kumpulan orang, organisasi atau circle orang yang mau menerima kita, yang mau mendengarkan cerita kita, yang mau bersama-sama dengan kita, kita akan pergi dan kita akan kompromikan segala hal demi pertemanan-pertemanan ini. Karena tidak sedikit di antara kita yang mengaku Kristen tetapi kemudian lebih mementingkan circle-nya daripada gereja. Lebih mementingkan pertemanannya daripada gereja. Atau dalam keluarga lebih mementingkan temannya daripada orang tuanya. Lebih mementingkan orang lain daripada pasangannya. Dan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa dan dosa. Sampai akhirnya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan pun begitu jauh dari kita. Belum lagi tekanan untuk mencari pasangan di Batam ini. Apalagi bagi kita orang Kristen. Di mana kita berada, baik itu di sekolah, di tempat kerja. Kebanyakan mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sementara kita butuh disayang. Manusia butuh kasih sayang. Seandainya ada saja orang yang menunjukkan bahwa dia begitu menyayangi kita, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan rasa sayangnya, walaupun dia bukan Kristen, kita akan begitu tergoda. Dan kita akan begitu mudah jatuh ke dalam pelukannya. Kenapa? Karena kita merasa sendiri. Kita merasa sepi. Oleh karena itu malam ini saya berpikir tentang bagaimana supaya sebagai orang Kristen kita tidak merasa sepi. Bagaimana sebagai orang Kristen apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita selalu ada sesosok pribadi yang akan selalu bersama dengan kita. Itulah saya teringat dengan nama Tuhan ini, yaitu Immanuel. Nah, sebelum kita melihat tentang apa artinya Immanuel malam ini, saya mau kita melihat dulu bagian pertama dari Matius 1 ayat 23 ini, ketika dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebelum kita melihat apa arti Immanuel, saya mau membawa kita untuk melihat siapa Immanuel ini. Dan di sini dikatakan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang anak darah. Nah, apa maksudnya anak darah? Nah, anak darah di sini kalau kita mau menerjemahkannya secara harafiah dari bahasa aslinya, artinya adalah seorang perawan. Seorang anak gadis yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Jadi Immanuel ini adalah seorang yang lahir secara ajaib.
Dia tidak lahir secara alamiah seperti kita. Ketika orang tua kita, ayah dan ibu kita menikah, maka kita lahir. Ini tidak terjadi demikian. Immanuel lahir ketika dia atau ketika ibunya masih perawan, masih belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Makanya statusnya di sini kalau kita membaca firman Tuhan, statusnya dengan Yusuf masih bertunangan, belum menikah. Dan itu menunjukkan kepada kita apa? Itu menunjukkan kepada kita bahwa Immanuel ini, dia bukan manusia biasa. Di dalam Lukas ditunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang dikandung daripada Roh Kudus. Bagaimana mungkin seorang anak gadis bisa mengandung tanpa menikah? Itu adalah pekerjaan Allah. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan Yesus ada di dalam rahim daripada Maria. Secara ajaib, tidak secara alamiah. Dan tentu kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus ini atau Immanuel ini tidak lahir dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Kelahirannya melalui seorang anak gadis yang masih perawan itu menjaga supaya Immanuel ini tidak menjadi seperti manusia yang sama seperti kita. Dia memang manusia, tetapi dia tidak terkontaminasi oleh dosa manusia. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sempurna. Dan dia harus menjadi manusia yang sempurna untuk menggantikan kita sebagai anak domba yang dikorbankan. Jadi hal yang pertama yang mau kita tahu dari ayat ini adalah bahwa Immanuel ini adalah Allah sendiri. Dia lahir ke dalam dunia secara ajaib. Dan ketika kita tahu bahwa dia Allah, dipertegas dari namanya sendiri. Ketika tadi disebut bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, disebut sebagai mereka. Nah, siapa mereka? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ini berbicara tentang lebih berfokus kepada orang tuanya. Kepada Yusuf terlebih-lebih. Dari ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa fokusnya adalah kepada Yusuf, kamu, atau kepada Maria, engkau akan melahirkan. Tapi di sini, untuk bagian yang satu ini, firman Tuhan mengatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, siapa mereka ini? Nah, mereka ini tertuju kepada manusia. Nama ini tidak diberikan kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan tahu bahwa ketika dia lahir, Yusuf dan Maria memberikan namanya sebagai Yesus. Artinya dia tidak pernah dipanggil Immanuel. Kalau kita zaman sekarang punya akta lahir, nah di akta lahirnya, kalau Tuhan Yesus punya akta lahir, di akta lahirnya tidak ada Immanuel. Yang ada hanya Yesus, itu namanya. Jadi kenapa di sini dia dipanggil Immanuel? Mereka di sini adalah semua orang yang boleh merasakan kehadirannya. Tidak semua orang merasakan kehadirannya. Hanya sebagian orang. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tidak semua orang menerimanya. Orang-orang Yahudi secara khusus, orang Farisi, orang Saduki, para ahli-ahli Taurat, mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka tidak memanggil dia sebagai Immanuel. Yang memanggil dia Immanuel adalah para muridnya, ke-12 rasul. Karena mereka bisa merasakan bahwa dia adalah Allah. Dan siapa yang akan memanggil dia Immanuel di zaman sekarang? Kita. Kita adalah orang-orang yang bisa memanggil dia Immanuel. Dari mana? Dari arti namanya. Immanuel. Apa artinya Immanuel? Nah, di sini
di ayat ini sebenarnya sudah diberitahukan kepada kita bahwa artinya adalah Allah menyertai kita. Nah, Immanuel ini berasal dari istilah dalam bahasa Ibrani yang sebenarnya terdiri dari dua kata. Immanuel terdiri dari dua kata, yaitu Imanu dan El. Imanu artinya beserta kita. El adalah singkatan dari Elohim yang artinya adalah Allah. Nah, cara orang-orang Ibrani biasa membuat nama. Mereka suka menggabungkan dua atau tiga kata secara bersama-sama. Jadi Immanuel artinya beserta kita Allah. Tapi cara bacanya tidak demikian ketika sudah diterjemahkan. Ketika diterjemahkan dia akan berubah posisi menjadi Allah beserta kita. Dalam Alkitab kita disebut sebagai Allah menyertai kita. Jadi Tuhan Yesus ini disebut sebagai El, Allah. Dan tadi saya katakan bahwa El adalah singkatan dari Elohim. Dan Elohim itu berbicara tentang Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang menciptakan kita. Kalau hari ini kita mungkin datang dengan tubuh yang sehat, yang kuat, apalagi anak-anak remaja dan pemuda yang datang mungkin merasa begitu epic, kan? Dengan tubuh yang sehat dan kuat, apa yang kita tidak bisa lakukan di masa muda kita, ya kan? Tapi sadar kita tidak selalu bahwa kita ini adalah ciptaan daripada Allah yang maha kuasa. Ketika kita melihat betapa kuatnya dan betapa hebatnya kita, seharusnya kita mengingat betapa maha kuasanya Allah. Betapa maha kuasanya Allah itu bisa dilihat dari diri kita ini. Bagaimana Allah menciptakan kita. Lihat bagaimana Allah menciptakan bahkan tubuh kita ini. Tidak usah jauh-jauh pergi untuk melihat alam semesta. Lihat saja dirimu sendiri. Saya selalu ketika membayangkan hal-hal ini, saya selalu merasa begitu ajaibnya Tuhan. Bagian yang terkecil saja dari tubuh kita mungkin kita bisa melihat wajah kita. Peletakan mata kita, hidung kita, mulut kita. Jangankan dulu fungsinya, jangankan dulu segala molekul yang terdapat di dalamnya. Tapi peletakannya saja sudah membuat kita begitu takjub. Kalau Allah tidak maha kuasa, mungkin dia hanya akan melemparkan hidung, mata, kan? Secara acak. Bayangkan kalau hidung kita ada di atas kepala kita. Apa yang akan terjadi? Atau hidung kita mungkin terbalik, lubangnya ada di atas. Sama-sama bisa menarik nafas. Tapi tidak akan berfungsi dengan benar. Setiap kali hujan kamu harus siapkan payung untuk hidung. Nah, kalau masuk hujan, masuk air. Bayangkan kalau mata kita tidak ada di kepala. Mata kita ada di belakang. Atau mata kita ada di tangan. Kalau mata ada di telapak tangan, setiap kali kamu melihat, kamu harus begini. Kalau tangan kita tidak punya jari, seperti manusia membuat kartun, ya kan? Kartun tidak punya tangan, tidak punya jari, punya tangan tidak punya jari. Tidak sempurna. Segala hal yang terdapat dalam tubuh kita hanya menunjukkan kepada kita betapa besarnya Allah. Allah begitu besar, begitu maha kuasa. Lalu kita mengetahui sebuah istilah dalam bahasa Inggris, awesome. Kan? Guru saya selalu bilang, kita hanya boleh pakai kata awesome untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang awesome. Yang maha, yang luar biasa. Tidak ada yang lain. Dan menariknya, Allah yang maha kuasa ini adalah Tuhan Yesus. Yang malam hari ini kita rayakan kelahirannya. Tuhan Yesus yang lahir sekitar 2000 tahun yang lalu,
disebut sebagai Immanuel, Elohim, Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tapi betapa bersyukurnya kita, Bapak Ibu dan Saudari, karena Tuhan Yesus itu bukan hanya Allah yang maha kuasa. Kalau dia hanya sekedar Allah yang maha kuasa, semua orang di dalam dunia ini tahu bahwa ada Allah yang maha kuasa. Semua orang dalam dunia ini sadar betul bahwa dunia ini tidak mungkin ada tanpa ada sesuatu yang menciptakan dia. Banyak orang mencoba menipu diri mereka sendiri, tapi jauh di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka selalu mengakui bahwa dunia ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Para saintis yang katanya memiliki pengetahuan yang tinggi akan alam semesta, akan sains. Mereka mencoba menolak tentang pribadi Allah, tapi mereka tidak akan pernah bisa. Taruh seorang yang jenius sudah meninggal dunia, namanya adalah Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Seorang yang sangat jenius, ahli matematika, fisika, seorang jenius di zaman modern. Tapi apa kata Stephen Hawking? Di dalam sebuah bukunya, dia coba menolak kehadiran Allah dengan mengatakan bahwa dunia dapat dijadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini sama dengan teori Alkitab bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dia tidak mau mengakui Allah. Dia percaya bahwa dunia ini dapat dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi bukan oleh Allah. Oleh apa? Dia bilang oleh gaya gravitasi. Pertanyaan untuk Stephen Hawking, kalau dia ada, kalau saya ketemu dengan dia, saya mau tanya sama dia, lalu siapa yang menciptakan gaya gravitasi? Gaya gravitasi bagaimana bisa ada tanpa sesuatu ada? Maksud saya adalah kamu hanya tahu ada gaya gravitasi ketika ada bumi, kan? Dari mana kita tahu ada gaya gravitasi? Ketika ada bumi dan kita ada di atas bumi. Makanya ketika kita loncat, kita jatuh. Nah, itu namanya gaya gravitasi. Seperti sebuah magnet yang menarik kita ke bumi. Itu gaya gravitasi. Lalu bagaimana kita bisa tahu ada gaya gravitasi tanpa ada bumi? Tanpa ada benda yang menarik dan tanpa ada benda yang ditarik. Lalu semua ini dari mana? Ada yang bertanya kepada Stephen Hawking tentang hal ini dan dia tidak punya jawabannya. Bagaimanapun orang menolak kehadiran Allah, Allah tetap ada. Makanya dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita mempunyai hati nurani. Setiap manusia mempunyai hati nurani. Kalau mereka pun mengatakan bahwa aku ateis, aku tidak percaya kepada Allah, dalam hati nurani mereka yang paling dalam, mereka semua takut mati. Makanya semua manusia dalam dunia ini takut mati. Kenapa? Karena mereka sadar betul, ketika mereka mati, akan ada sesuatu yang menunggu mereka. Manusia ini bukan robot, tubuh dengan robot di dalamnya atau mesin. Manusia punya jiwa, dan jiwa inilah yang memiliki hati nurani yang selalu membuat kita merasa bahwa ada seorang pribadi. Lalu siapa pribadi ini? Manusia coba mencari tahu siapa pribadi ini, tapi mereka tidak menemukannya. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak ada yang mencari Allah. Mereka mencari Allah, tapi mereka tidak bisa mencari Allah. Apa artinya? Artinya mereka tidak akan pernah bisa mencari Allah yang benar. Makanya banyak orang menyembah patung. Melihat sebuah pohon yang besar, wah ini keramat disembah. Bahkan ada yang menyembah matahari. Orang Jepang kebanyakan menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari begitu besar dan mempunyai energi yang luar biasa.
Orang tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Makanya Allah datang ke dalam dunia ini. Dan ketika dia disebut sebagai Elohim, dia juga disebut sebagai Immanuel. Dan Immanuel artinya apa? Beserta kita. Sebenarnya Immanuel sendiri pun terbagi dari dua kata lagi. Itu bersama, baru ada penambahan A, baru nu artinya kita. Bersama dengan kita. Allah ini bukan Allah yang jauh. Allah ini bukan Allah yang tidak bisa kita jangkau. Allah ini adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia dan hidup bersama dengan kita. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya ketika ia datang ke dalam dunia, ia bersama dengan kita manusia. Tetapi istilah bersama dengan kita ini, atau beserta dengan kita, atau menyertai kita ini, artinya apa? Dia selalu ada di pihak kita. Dia selalu ada di sisi kita. Kalau mungkin kita mau gambarkan orang lain di dalam dunia ini ketika berbicara tentang Allah, mungkin mereka sedang berbicara tentang mereka yang sedang dilihat CCTV. CCTV. Lalu Tuhan melihat melalui monitornya. Nah, kalau CCTV dilihat melalui monitor, itu bisa dilihat dari jangkauan yang jauh, ya kan? Apalagi sekarang CCTV wireless, kayak CCTV dalam gereja kita. Kemanapun saya pergi, bahkan ke luar negeri saya pergi, saya bisa lihat CCTV kita. Karena wireless. Ya kan? Kalau orang di luar sana bersama dengan Allah itu seperti melihat sebuah CCTV. Tapi kalau orang Kristen bersama dengan Allah, itu seperti kita ini. Berhadapan muka dengan muka. Duduk berdampingan. Dia ada bersama dengan kita. Kalau mau ilustrasi lain mungkin kita mau menggunakan istilah bos dengan sahabat. Kalau seorang bos, ketika contohnya bos gali sumur. Siapa di sini yang pernah melihat orang gali sumur? Zaman sekarang gali sumur sudah menjadi sesuatu yang jarang terlihat. Tapi kalau orang gali sumur, bukan sumur bor ya, sumur yang digali. Maka akan ada mandor yang melihat pekerjaan orang yang menggali. Dan orang yang menggali lah yang akan menggali dan turun ke dalam. Sementara mandor, dia akan ada di atas. Dan lebih parahnya lagi kalau mandornya jahat, dia tidak peduli. Maka mau masuk ke dalam, mau naik ke atas, kamu harus berusaha sendiri. Sebagai tukang. Tapi Tuhan Yesus itu seperti seorang sahabat. Ketika dia disebut sebagai Immanuel. Dia bersama dengan kita. Artinya kalau kita mau ilustrasikan kita sedang menggali sebuah sumur. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ada dari atas dan berbicara kepada kita. Atau memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan membiarkan kita melakukannya sendiri. Tuhan Yesus ikut bersama dengan kita. Dari awal kita gali sumur itu sampai nanti ketika di dalam pun dia ada bersama dengan kita. Dan ketika kita berusaha nanti naik ke atas, dia pun ada menolong kita. Bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kita sedang berada di dalam sumur gelapnya dunia ini. Manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Upah dosa ialah maut. Kita semua akan menerima hukuman daripada dosa kita. Kita sedang berada di dalam sebuah sumur yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa dan mematikan. Sebentar lagi airnya akan penuh dan kita semua akan mati. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang. 2000 tahun yang lalu. Malam ini kita ingat kembali.
Dia masuk ke dalam sumur itu. Dia lahir sebagai manusia. Dia mengenakan tubuh manusia yang terkutuk ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk Adam dan Hawa. Mengutuk tubuh mereka. Kepada Hawa, sakit penyakit. Kepada Adam, susah payamu dan mati. Kembali menjadi debu. Tuhan Yesus menggunakan tubuh yang terkutuk ini. Untuk dia masuk ke dalam sumur itu. Dia tidak membiarkan kita sendiri naik supaya selamat. Dia datang, dia selamatkan, dia bantu kita naik, dia gotong kita, dia angkat kita naik supaya kita tidak mati. Dan bukan hanya itu saja, ketika kita sudah naik, ketika kita sudah lepas dari maut, dia bersama dengan kita terus menerus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sendiri. Kita tidak akan pernah merasa kesepian. Walaupun semua orang tinggalkan kita, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itulah artinya Immanuel. Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Malam hari ini ketika kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, saya berdoa dan berharap kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Membayangkan hidup dalam dunia ini, kita akan penuh dengan kekhawatiran. Natal di bulan Desember, akhir tahun, 1 minggu lagi. Saya selalu bersyukur karena Natal di bulan Desember. Kalau mungkin sepanjang tahun kita begitu jauh dari Tuhan, mungkin di bulan Desember adalah waktu yang tepat untuk kita kembali kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Dan mungkin kita yang hidup di zaman ini adalah zaman yang paling penuh dengan kekhawatiran. 2025 berlalu, tahun 1 minggu lagi sudah masuk kita ke 2026. Apakah kamu mulai khawatir? 2025 ini tidak lebih mudah dari 2024 yang lalu kan? Mungkin 2025 ini jauh lebih sulit dari 2024 yang lalu. Kalau kita membayangkan tahun-tahun yang lalu, yang berlalu di masa COVID, setelah COVID, hidup juga tidak dibilang lebih mudah. Hidup tetap sulit. Tahun depan, apa yang akan terjadi tahun depan? Tahun depan akan lebih sulit. Firman Tuhan beritahukan kepada kita bahwa dunia ini berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk. Jangan harap dunia ini akan berubah menjadi lebih baik. Tidak akan. Kita melihat apa yang terjadi di bencana alam di Sumatera. Apakah itu sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Apakah itu sesuatu yang terjadi tiba-tiba? Wah, ketika semua dibuka, mata kita juga terbuka kan? Oh, ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba terjadi. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun dosa manusia. Ya kan? Baik itu korupsinya, baik itu keserakahannya. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Kita
akan menjadi lebih sulit. Hidup ini akan menjadi lebih sulit. Ya kalau kita berharap dari manusia, maka kita akan selalu kecewa. Akan selalu kecewa. Maka berharaplah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena Dia Immanuel. Dia adalah Allah yang memegang masa depan. Dan Dia ada bersama dengan kita. Kalau saya mau pergi ke sebuah kota, lalu di depan saya ada dua orang yang menawarkan pertemanan. Mereka bilang bahwa kalau kamu pergi ke kota itu, aku mau temani kamu. Si A, dia bilang, aku baru pertama kali ke kota itu. Tapi aku jamin aku akan bersama dengan kamu. Tapi si B bilang, aku lahir di sana. Aku besar di sana. Aku tahu apa yang ada dalam kota itu. Bahkan aku kenal hampir semua orang yang ada di kota itu. Dengan siapa kamu akan pergi? Sudah pasti dengan si B. Ya kan? Karena dia tahu apa yang ada di sana. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu tentang masa depan. Bahkan Dia rencanakan. Dia yang menjadikan segala sesuatu terjadi bahkan di masa yang akan datang. Dengan siapa aku harus pergi? Aku akan pergi dengan Dia. Aku tidak akan jauh-jauh dari Dia. Aku akan dekat dengan Dia. Jadi kalau kamu mulai khawatir tentang hidupmu dan kamu merasa siapa yang akan menolong aku, datanglah kepada Tuhan. Malam hari ini, ketika kamu mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Dia sedang mengundang kamu untuk datang dekat-dekat dengan Dia. Dan ketika kamu dekat-dekat dengan Dia, kamu tidak akan rugi. Kamu akan bahagia. Kalau kamu merasa kesepian, antara kita mungkin ada yang sudah single parents, atau anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Saya anak yatim piatu. Atau mungkin kadang-kadang menjadi anak di rumah tapi punya orang tua tapi juga kesepian karena orang tua sibuk kerja. Mungkin punya saudara-saudara tapi saudara-saudara mungkin sudah besar semua dan mereka juga sibuk kerja. Dan kalau kamu mau mendekat dengan Tuhan, circle-mu akan semakin sedikit, pertemananmu mungkin juga semakin sedikit. Dan kamu mulai merasa kesepian. Tuhan adalah Immanuel. Kamu tidak sendiri. Di mana kamu berada, walaupun tidak ada orang di sana, Immanuel ada di sana. Kamu hanya perlu mengajak Dia bicara dengan berdoa. Kamu tidak perlu orang lain, bahkan orang lain yang hanya bisa membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Kalau kamu mau seorang sahabat yang akan mendengarkan ceritamu, kamu berdoa kepadanya. Berapa lama kita sanggup berdoa? 5 menit? 10 menit? Pernah kita tidak merasa berdoa sampai kita lupa waktu? Sama seperti ketika kita cerita dengan teman lupa waktu. Kamu bisa datang kepada Tuhan, cerita kepadanya, bicara dengan Dia. Dia akan mendengarkan kamu. Dan lebih lagi, kalau kamu membutuhkan nasihat, masukan dari Dia, maka Dia akan memberikan kepadamu yang terbaik, yang tidak akan mencelakakan kamu, yang akan menolong kamu.
Atau mungkin kamu bilang, tahun ini sudah berlalu dan berlalunya dengan begitu banyak dosa. Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa dia tidak layak datang kepada Tuhan. Mungkin sepanjang tahun ini bisa dihitung berapa kali dia beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita merasa kalau aku berdoa, Tuhan dengar tidak doaku. Dengan segala dosa yang telah kulakukan, apakah Tuhan mau menerima aku? Maka ingat kembali, ketika dia disebut sebagai Immanuel, dia bukan sedang duduk di sorga, di atas tahtanya menjadi hakim. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan bagi kita untuk mengatakan bahwa aku tidak layak, tapi bagi kita untuk mengatakan bagaimana supaya Tuhan melayakkan aku. Natal ini akan bermakna. Jikalau ini bukan hanya momen kamu datang ke gereja dan beribadah, tapi ini menjadi momen kamu mau memohon Tuhan untuk mengampuni kamu dari segala dosamu. Dan kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya boleh berbicara, hanya bisa berbicara. Saya selalu rindu bahwa semua kita yang ada di sini, setiap hari Minggu bisa beribadah bersama. Dalam persekutuan kita boleh bertemu. Dan ketika saya mendengar apa yang kita lakukan di luar sana, yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Sebuah hal yang menyedihkan ketika malam hari ini mungkin ada yang saya rindukan datang beribadah bersama dengan kita tidak muncul. Suatu hal yang menyedihkan mungkin minggu depan ketika ibadah lagi di hari Minggu kita tidak sebanyak ini lagi. Itu terjadi tahun demi tahun by the way. Malam Natal, wah ramai. Minggu demi minggu. Saya melihat begitu banyak kursi yang kosong. Tentu kerinduan saya adalah semua datang. Semua beribadah bersama-sama. Dan sampai bersama-sama kita dalam dunia ini dan kita akan bersama-sama nanti ke surga. Saya merindukan bahwa setiap orang yang saya layani bahkan di gereja ini saya akan temui nanti di surga. Makanya kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya akan pergunakan dengan baik. Saya akan persiapkan dengan baik. Saya akan berusaha menyampaikannya bagaimana supaya kita boleh pahami, kita mengerti. Saya akan sampaikan seolah-olah itu adalah hari terakhir, waktu terakhir bagi saya untuk menyampaikannya. Tapi ini adalah bagian saya. Setelah saya melakukannya, saya happy dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Kalaupun jemaat tidak mengapresiasi apa yang saya katakan, it's okay. Tuhan bersama dengan saya. Kalaupun jemaat tidak mau mendengar apa yang saya katakan, pun tidak masalah bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah lakukan dan Allah beserta dengan saya. Tapi malam hari ini saya membawa kita untuk melihat ruginya bagi kita. Ruginya ada di kita. Kalau kita malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau kita malam hari ini pulang dari ruangan ini tanpa ada Tuhan bersama dengan kita. Pulang dari ibadah malam ini, minggu depan kita pun tidak peduli untuk datang ke gereja. Ada persekutuan, kita pun tidak peduli untuk datang.
Berdoa kita pun tidak peduli. Membaca firman Tuhan kita pun tidak peduli. Apalagi menaati firman Tuhan kita pun tidak peduli. Maka ruginya ada di kita. Kita akan rugi serugi-ruginya. Orang yang mau dekat dengan Tuhan, Immanuel bagi dia. Allah beserta dengan dia. Tapi orang yang mau jauh dari Tuhan, maka Allah tidak akan memohon. Dia adalah Allah. Dia tidak akan memohon kepada kita. Kita yang butuh dia, bukan dia yang butuh kita. Maka kita yang seharusnya mau datang kepadanya. Maka ketika malam ini kita mendengar Immanuel, maka mari ubah hidup kita ini. Kiranya kita memiliki Immanuel dalam hidup kita. Allah beserta dengan kita, dan kita mau beserta dengan Allah. Dan itu akan terlihat dari cara ibadah kita, kesetiaan ibadah kita kepada Tuhan, kehidupan berdoa kita yang berubah, persekutuan kita dengan Dia dan orang-orang kudusnya, dan pelayanan kita kepadanya. Kita akan merasakan hadirannya dalam hidup kita, dan kita akan bahagia bersama dengan Dia sampai kita ketemu dengan Dia muka dengan muka. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa.